Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode kelima dari serial lanjutan spesial. Nah, pada episode 4 sebelumnya itu kita sudah tahu kalau Kashin Koji akhirnya bertindak untuk menyelamatkan Saruto dari masalah frekuensi cakra. Berkat Jiponya kini semuanya mulai berhati-hati dalam mengambil tindakan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan ruang rapat Hokage yang tertutup. Terlihat semua orang penting pun hadir. Di sisi lain, Amado berdiri di depan proyeksi berbentuk gelombang cakra. Dengan wajah yang serius, Amado berkata, "Baik, kita tidak bisa terus menyebut ini sekedar resonansi. Yang terjadi adalah fenomena harmonisasi frekuensi biologi cakra." Mendengar hal tersebut, Naruto pun heran dan membalas, "Jelaskan tanpa istilah teknis." Amado melanjutkan perkataannya, "Setiap shinobi memiliki pola getaran cakra unik. Pola itu menentukan bagaimana teknik bereaksi terhadap emosi, tekanan, dan situasi. Anak Boruto memiliki pola lain yang tidak seimbang." Di sisi lain, Sasuke berkata, "Termasuk karma Kawaki." Mendengar jawaban Sasuke, Amado pun setuju. Sementara itu, Sarada terus menatap grafik sambil berkata, "Lalu di mana letak bahayanya?" Dengan wajah yang serius, Amado membalas, "Jika pola itu ditiru dan dipancarkan secara paksa, ia bisa mengatur stabilitas cakra massal. Shinobi bisa kehilangan variasi emosi dan refleks yang diperlukan dalam pertempuran." Mendengar penjelasan Amado, semua orang pun terdiam. Tak lama setelah itu, Naruto berkata, "Jadi seseorang bisa melemahkan desa tanpa menyerang." Di satu sisi, Sasuke mulai mendekati proyeksi itu sambil berkata, "Jika cakra terlalu stabil, teknik berbasis insting seperti Sharingan atau Chidori akan kehilangan lonjakan intensitas." Mendengar hal tersebut, Amanda membalas, "Benar, sistem menjadi rata. Tidak ada puncak ataupun lonjakan." Di sisi lain, Kawaki yang berdiri di sudut ruangan berkata, "Berarti ini bukan tentang kekuatan besar. Ini tentang kontrol." Sementara itu, Koji yang dari tadi diam akhirnya buka suara. Koji berkata, "Kontrol sistemik jauh lebih berbahaya daripada kekuatan destruktif." Mendengar hal tersebut, Boruto menatap ayahnya sambil berkata, "Kalau seseorang menyebarkan ini ke desa lain." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Sarada membalas, "Mereka akan mengira Konoha menyimpan alat penyeimbang global." Setelah mendengar jawaban mereka semua, Naruto pun menghela napas dan berkata, "Dan ketakutan selalu lebih cepat menyebar daripada kebenaran." Adegan pun beralih ke Shikada yang masuk secara tergesa-gesa sambil berkata, "Frekuensi serupa muncul di wilayah timur." Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Tapi ini bukan alami. Polanya terlalu sempurna." Mendengar hal tersebut, Amado langsung memproyeksikan grafik baru. Amado berkata, "Ini tiruan. Amplitudonya dipasang konstan." Dengan wajah yang serius, Boruto berkata, "Jadi ada yang mencoba untuk menyebarkannya." Karena situasi semakin melebar, Sasuke pun berdiri sambil berkata, "Kita tidak bisa biarkan itu berkembang." Tak hanya Sasuke, Naruto juga ikut dan menatap Boruto sambil berkata, "Kau ikut?" Boruto membalas, "Tentu saja. Ini menyangkut anakku." Sementara itu, Koji hanya terus memperhatikan grafik itu dengan cukup lama. Adegan pun beralih ke wilayah barat desa. Terlihat ada seseorang pria berambut hitam berdiri di runtuhan tambang lama. Pria itu berkata, "Selamat datang." Ternyata dia tahu bahwa Boruto dan Sasuke baru saja datang ke sana. Sasuke berkata, "Matikan alat itu." Mendengar hal tersebut, pria itu pun tersenyum dan membalas, "Kenapa? Bukankah kalian ingin dunia stabil?"
Terlihat Boruto langsung maju selangkah sambil berkata, "Stabil bukan berarti dipaksa." Dengar wajah yang santai orang itu membalas, "Kalian hidup dalam sistem cakra yang selalu menghasilkan konflik. Desa melatih anak untuk membunuh. Sekarang ada pola yang bisa menekan konflik itu dan kalian takut." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Koji muncul dari balik bayangan. Koji berkata, "Kau tidak bisa membuat keseragamannya dipaksakan." Melihat Koji, orang itu membalas, "Kau yang melihat masa depan." Mendengar hal tersebut, Koji pun hanya diam. Orang itu melanjutkan perkataannya, "Hanzo, analisis sistem cakra independen." Boruto membalas dengan membobol data global. Sambil tersenyum, Hanzo berkata kembali, "Aku hanya baca polanya." Di sisi lain, Sasuke yang mulai serius berkata, "Dan kau pikir kau berhak mempercepatnya?" Hanzo membalas, "Jika stabilisasi global terjadi, perang antar desa bisa berkurang drastis. Generasi berikutnya akan mewarisi sistem yang lebih tenang." Naruto berkata, "Perdamaian dipaksakan bukan perdamaian." Hanzo membalas, "Perdamaian menunggu alam sering datang terlambat." Mendengar hal tersebut, Boruto mulai kesal dengan palkat tangannya sambil berkata, "Anakku bukan alat eksperimenmu." Tiba-tiba Hanzo mengaktifkan alat dan gelombang itu pun menyebar. Karena hal tersebut, Boruto langsung merasakan tekanan di sistem cakranya. Melihat kejadian itu, Sasuke menggunakan Sharingan dan berkata, dia meningkatkan amplitude tiruan. Terlihat Hanzo menyerang dengan jutsu petir yang sinkron dengan gelombang alat. Di sisi lain, Koji bergerak menahan sisi kiri sementara Boruto menciptakan busin untuk mengganggu konsentrasi. Sambil bertarung, Hanzo berkata, "Kalian menolak evolusi karena takut kehilangan kontrol." Boruto membalas, "Kami menolak karena aku memaksanya." Tak lama setelah itu, alat tersebut mulai bergetar hebat dan amplitudenya mulai melonjak. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba tanah di sekitar mereka pun retak. Menyadari ada sesuatu, Sasuke berteriak dan berkata, "Intinya Overlord." Mendengar hal tersebut, Boruto bersiap menghancurkan pusat silinder. Sementara itu, tiba-tiba Koji terdiam dan matanya memutih sepenuhnya. Dalam sekejap, kesadarannya berpindah ke dimensi lain. Terlihat Koji melihat banyak percabangan dari masa depan. Di sana ada Boruto yang menghancurkan inti. Lalu gelombang balik menghantam desa. Di satu sisi, jika alat itu dibiarkan beberapa detik, stabilisasi alami pun terjadi. Karena hal tersebut, Koji akhirnya sadar dan langsung berteriak ke Boruto dengan berkata, "Boruto, tahan, tunggu 3 detik." Mendengar hal tersebut, semua orang pun menoleh. Di sisi lain, Sasuke yang mengerti langsung menahan Boruto. Terlihat alat tersebut pun meredup sendiri dan gelombangnya pun hilang. Setelah selesai, terlihat Boruto menatap Koji dan berkata, "Apa yang kau lihat?" Koji membalas, "Jika kau menghancurkan inti tadi, desa menerima gelombang balik." Di sisi lain, Sasuke berkata, "Berarti ini titik percabangan." Mendengar hal tersebut, Hanzo pun tertawa sambil berkata, "Jadi bahkan takdir mendukung evolusi." Boruto membalas, "Takdir tidak memilihmu." Adegan pun beralih kembali ke kantor Hokage. Dengar wajah serius, Amado berkata, "Jika alat tadi berhasil melepaskan gelombang balik, frekuensi tiruan akan menginfeksi sistem cakra radius luas." Serada membalas, "Infeksi." Amado melanjutkan perkataannya, "Pola tiruan bisa membuat cakra tidak sinkron dengan sistem alami tubuh. Dalam jangka panjang, teknik akan gagal atau kehilangan efisiensi." Di sisi lain, Naruto menatap ke arah Boruto sambil berkata, "Artinya seseorang bisa menciptakan generasi yang bergantung pada alat. Dan siapa yang mengontrol alat akan bisa mengontrol generasi." Mendengar hal tersebut, Koji membalas, "Percabangan bertambah." Di sisi lain, Kawaki berdiri di tengah ruangan dan berkata, "Kalau frekuensi itu menenangkan karmaku, berarti aku bagian dari sistem ini. Kalau seseorang ingin mengontrol frekuensi, aku juga targetnya." Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Dan itu alasan kita berdiri bersama. Kita tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita." Adegan pun beralih ke Sumire yang mempesan ke tempat Sarada. Sumire berkata, "Desa Hoshigakure dan Takigakure mengirim pernyataan resmi." Mendengar hal tersebut, Sarada menatap Naruto sambil berkata, "Sudah dimulai." Naruto membalas, "Kita jawab dengan transparansi terbatas."
Di sisi lain, Amado setuju dengan berkata, informasi terlalu cepat bisa muncul masalah lain. Sementara Koji dia memilih untuk diam karena dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Adegan pun beralih ke rumah Boruto. Terlihat Boruto dan Sasuke berada di atap rumah untuk membahas sesuatu. Sasuke berkata, "Kau tahu ini tidak akan berhenti pada satu peneliti." Boruto membalas, "Aku tahu." Sambil melihat bulan, Sasuke melanjutkan perkataannya. "Kalau suatu hari kau harus memilih antara melindungi anakmu dan melindungi desa." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Boruto membalas, "Aku akan cari cara agar tidak memilih." Mendengar hal tersebut, Sasuke pun tersenyum dan berkata, "Itu jawabannya sulit." Adegan pun beralih ke Kashin Koji yang berdiri sendiri di tengah-tengah desa Konoha. Terlihat Koji hanya berdiri menatap langit sementara para warga berjalan di sekitarnya. Adegan pun beralih ke Saruto yang tidur. Lalu adegan pun memperlihatkan titik peta dunia dan terus bertambah. Dan adegan pun habis sampai di sini.